Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rashid Asidik. Saya dari kelas 23B, Teknik Informatika, reguler pagi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial VirtualBox, tutorial instalasi Linux Red Hat, dan konfigurasi lainnya. Yang pertama, untuk instalasi VirtualBox, kita akan mendownloadnya langsung di website resminya, yaitu di virtualbox.org/wiki/downloads. Di sini kita bisa lihat ada halaman download VirtualBox, dan di sini ada VirtualBox Platform Package, dan bagian sini kita sesuaikan dengan device masing-masing. Jikalau mungkin kita pakai Windows, maka kita download di Windows host. Karena saya sudah mendownloadnya, maka saya tidak akan mendemokannya. Lanjut, di sini untuk register. Sebelum kita lanjut ke mendownload Linux Red Hat, alangkah baiknya kita mendaftarkan diri, atau kita mendaftarkan akun Red Hat kita terlebih dahulu. Kita membuat akun Red Hat kita terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketik namanya, misalkan nama awalnya, nama akhirnya juga, dan yang sebagainya. Sehingga setelah akun kita terbuat, maka kita bisa lanjut download si VirtualBox-nya. Di sini kita bisa langsung aja cari buat si VirtualBox-nya. Nah, kita jalankan. Nah, lalu pada bagian sini kita tinggal ikuti saja panduan langkah untuk instalasinya. Pertama kita next, kedua kita juga ya, karena di sini kita sudah pernah mendownload ya. Jadi saya tidak akan melanjutkannya karena sudah terdownload, tapi jikalau misalkan emang belum mendownload, tinggal ikuti saja sesuai dengan perintah instalasinya. Setelah terdownload, kita lanjut, kita masuk ke VirtualBox-nya. Nah, lanjut kita akan di sini untuk membuat tools atau membuat Linux Red Hat di VirtualBox-nya. Tekan new pada menu bar bagian atas. Lalu di sini kita bisa namakan saja untuk Linux-nya. Nah, lalu di sini untuk bagian ISO image kita masukkan untuk ISO si Red Hat-nya, atau si Linux-nya. Lanjut, pada bagian sini kita checklist saja untuk skip unattended installation. Nah, lalu setelah itu kita ke hardware. Nah, pada bagian sini kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini juga untuk hard disknya kita biarkan default saja, atau boleh sesuai kebutuhan juga di ini masing-masing. Lalu finish. Nah, setelah itu ada untuk bagian Linux Red Hat 3-nya yang kita telah buat. Setelah ini untuk memulainya atau untuk menjalankan Linux-nya, kita tekan start. Karena saya sudah mendownload bagian Linux Red Hat-nya, jadi kita akan skip untuk instalasinya. Jadi untuk instalasi sendiri tinggal jalankan sesuai dengan arahan dari si Linux-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi Linux. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam Linux Red Hat-nya, dan kita akan melakukan beberapa konfigurasi untuk Linux Red Hat-nya. Tetapi sebelum itu kita akan memulai dengan fitur file sharing. Untuk file sharing sendiri kita masuk ke bagian device, lanjut ke shared folder. Nah, pada bagian ini kita klik setting shared folder setting. Lanjut, di sini kita masukkan untuk data yang bisa masukkan untuk folder dari Windows utama yang di luar VirtualBox untuk
melakukan file sharing pada folder tersebut. Di sini saya masukkan folder file sharing. Caranya dengan lanjut di sini kita pilih folder path-nya. Kita ke other, kita pilih misal sini saya ada kuliah. Nah, setelah itu di sini kita bisa tambahkan untuk read only, dan ini untuk membuatnya permanen. Jadi kita tidak usah konfigurasi ulang ketika masuk lagi ke dalam si Linux ini. Lanjut kita oke, apply. Nah, setelah kita sudah masukkan foldernya, kita masuk ke berkas. Oh ya, lupa. Kita oke dulu di sini. Kita masuk ke berkas. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada SF file sharing yang telah kita ini kita berarti sudah berhasil untuk file sharingnya. Maka di sini kita ke lokasi lain. Nah, setelah itu kita ke bagian SF file sharing. Nah, di sini kita masukkan untuk sandinya. Nah, maka di sini sudah ada untuk bagian tugas yang ada di kuliah. Jadi di dalam folder kuliah terdapat ini tugas tutorial instalasi VirtualBox dan 2355 ini file tugas saya. Dengan ini berarti file sharing selesai dilakukan atau telah berhasil dilakukan. Lanjut kita ke konfigurasi lainnya. Kita pertama untuk konfigurasi lainnya kita jalankan di command line. Untuk ke terminal kita pencet aktivitas tadi dan lanjut kita ke bagian terminal. Nah, lalu di terminal sebelumnya setelah di terminal kita akan masuk dulu ke bagian rootnya. Untuk masuk ke bagian rootnya kita ketik sudo su. Lanjut kita masukkan password untuk akun Linux yang pada saat pembuatan Linux di VirtualBox kita masukkan atau kita konfigurasi. Setelah masuk, jika misalkan di bagian kirinya ada bacaan root, maka kita sudah masuk ke root. Nah, pada bagian sini pertama-tama kita harus menginstal kernel devel. Caranya kita ketik yum install kernel devel. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi kita tidak usah. Sebelumnya jangan lupa juga untuk melakukan register terhadap si Linuxnya. Untuk melakukannya kita langsung saja ke sini, kita ke pencarian. Lalu di sini kita ketik saja subscription. Nah, di sini kita harus mensubscription dulu akun Red Hat kita supaya repository dapat dibuat. Nah, untuk mensubscriptionnya bisa tadi dilihat ya dari aktivitas ke bagian pencarian, lalu ketik subscription. Nah, di sini saya sudah mensubscription buat akun saya sendiri. Nah, jadi di sini tinggal nanti biasanya ada register di sini, lalu tinggal masukkan sesuai dengan perintahnya. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan melakukan konfigurasi DNS server. Oke, pertama kita akan melakukan konfigurasi ke file name configuration atau name.conf atau config. Untuk membukanya kita menggunakan nano spasi /etc /named/conf atau conf. Nah, setelah dibuka kita harus, mungkin saya akan memperbesar terlebih dahulu. Kita sesuaikan optionnya dengan panduan-panduan lainnya atau
seperti ini. Kita sesuaikan IP-nya, lalu kita tambahkan juga zona yang sesuai kita butuhkan. Di sini untuk filenya ada forward Ibnu Rashid dan ada reverse Ibnu Rashid Tasidik. Setelah konfigurasinya disesuaikan seperti ini dan zonanya juga disesuaikan, untuk men-save filenya kita ketik ctrl-s untuk men-save dan ctrl-x untuk keluar. Lanjut kita akan konfigurasi ke bagian forward, file forward. Untuk membuka file forward, kita tinggal ketikkan nano /var /named masukkan forward yang tadi ada di, masukkan nama file forward yang tadi kita sudah tambahkan di zone. Nah, setelah itu maka sesuaikan file forwardnya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi untuk forward file forwardnya. Setelah dikonfigurasikan atau setelah kita sesuaikan, kita save dengan Ctrl Save dan keluar dengan Ctrl X. Lanjut kita ke bagian reverse. Untuk reverse-nya sama. Untuk mengulang perintah sebelumnya kita tinggal pencet tanda atas. Nah, lanjut di sini kita ganti aja untuk forward menjadi reverse. Nah, pada bagian reverse-nya seperti ini. Kita konfigurasikan. Nah, setelah konfigurasi kita selesai, maka kita tinggal save menggunakan Ctrl Save seperti biasa dan keluar. Selanjutnya setelah ini kita akan mulai untuk untuk melanjutkan setelah konfigurasi beberapa file tadi seperti forward dan reverse, selanjutnya kita harus enable dulu sistemnya dengan perintah system ctl enable name. Setelah di enable, lalu kita system start name untuk memulai konfigurasinya. Nah, pada bagian sini sesudah itu kita akan mulai mencek dari si zone-nya, apakah zone-nya ada atau tidak. Caranya kita langsung aja ke named, cek zone. Ini kita akan ke named, kita akan masukkan named check zone, lalu kita masukkan nama root kita. Lalu /var /name baru namanya, nama si zone-nya forward ya. Setelah kita memulai sistemnya dengan query system ctl start named, kita harus ngecek zonanya. Di sini saya akan ngecek zona mulai dari forward Ibnu Rashid Tasidik sesuai dengan nama forwardnya. Nah, tapi tadi terjadi kesalahan, harusnya di sini ada .com. Maka ketika enter,
Oke, untuk check zone-nya kita di sini ada name check zone, lalu implementasi di com, langsung spasi /var/name dan /forward implementasi dik sesuai dengan nama file pada zone-nya. Enter. Nah, setelah misalkan oke, maka di sini zonanya ada atau berhasil. Lanjut untuk reverse, kita langsung aja ke tanda panah atas dan di sini kita ganti aja dengan reverse. Nah, maka oke. Jika oke berarti sudah berhasil. Setelah itu kita lihat pada bagian NSLOOKUP. Dengan cara mengetikkan NSLOOKUP implementasi di com. Nah, di sini kita enter. Nah, maka di sini sudah ada bagian untuk server dan yang sebagainya. Nah, setelah itu maka kita bersimpulkan bahwasanya DNS yang kita konfigurasi telah berhasil. Lanjut kita akan mengkonfigurasi pada bagian SSH dan FTP secara langsung. Oke, untuk bagian pertama kita bakal konfigurasi ke SSH dulu. Kita akan mengecek dulu versi dari SSH server kita, atau kita akan mengecek dulu apakah ada SSH server di Linux ini gitu. Dengan cara kita ketik rpm ka garis tegak grep FTP. Oke, di sini salah ya, harusnya di sini pakai spasi. Nah, jika ada seperti ini, maka untuk SSH kita sudah ada. Nah, setelah itu, jika misalkan sudah ada, maka kita bisa lanjut konfigurasi lainnya. Jika masih belum ada, maka kalian harus download terlebih dahulu untuk si SSH servernya. Lanjut kita akan lanjut ke config. Untuk confignya sendiri, untuk konfigurasi sendiri, kita pergi ke nano, lalu /etc /ssh/sshd dot atau garis underscore config. Nah, di sini untuk bagian konfigurasinya. Bagian bawahnya kita tambahkan ini aja perintahnya. Untuk permit root loginnya no, untuk usernya tambahkan, anonymous enable-nya no, untuk kasih uploadnya yes, untuk kasih downloadnya yes juga, dan untuk bannernya welcome to ini sesuai dengan yang ada di sini. Jangan lupa juga ya sesuai dengan apa yang ada di sini. Setelah itu Ctrl save untuk nge-save dan keluar. Lanjut setelah itu kita restart dengan cara systemctl restart SSHD. Nah, di sini ada yang salah. Kenapa? Karena kita konfigurasi nggak satu-satu. Kita langsung dari pada saat SSHD config, kita konfigurasi langsung ke bagian FTP-nya. Jadi di sini kita tidak usah restart bagian SSHD-nya. Lanjut kita akan lanjut ke konfigurasi FTP. Nah, di bagian sini kita tinggal langsung saja systemctl start fs ftpd. Nah, setelah di start kita enable atau enggak mungkin kalian bisa enable dulu baru start, boleh. Nah, setelah itu kita maka akan ke bagian firewallnya dengan cara firewall cmd, lalu kita sini permanen, lalu kita add port 21/tcp. Nah, pada bagian sini ada tulisan warning sudah tersedia untuk TCP21 nya, dan juga ada kata sukses, yang berarti ini warningnya tuh karena saya sebelumnya sudah membuat bagian firewallnya, sehingga ada tulisan warning ini, dan ini ada sukses yang berarti kita sudah bisa membuat firewallnya. Lanjut untuk berikutnya kita
slash atas saja, tetapi di bagian add portnya kita ganti dengan add service. Portnya kita ganti dengan service. Lalu untuk 21 TCP nya kita ganti dengan FTP. Nah, pada bagian sini juga ada warning karena sebelumnya saya sudah membuat bagian ini, tapi sini juga ada sukses yang berarti berhasil. Lanjut, untuk berikutnya kita firewall.cmd .cmd, firewall kurang cmd min reload. Nah, maka di sini sukses, berarti sudah berjalan bagian konfigurasi SSH dan FTP. Lanjut, kita akan konfigurasi ke bagian Apache web servernya. Yang pertama kita harus tahu dulu apakah bagian Apache web servernya ada atau tidak, dengan cara kita rpm spasi ta, kita garis tegak di sini, lalu grep httpd. Nah, jika sudah ada di sini bagian httpd-nya, maka kita lanjut ke konfigurasi. Cara konfigurasinya adalah dengan cara nano /etc /httpd /conf /httpd.conf. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa konfigurasi. Yang pertama, untuk server rootnya seperti ini. Yang kedua, nah, untuk server adminnya sesuaikan dengan root kita, yaitu kalau saya rootnya ibnurasiasidik.com. Di sini juga untuk direktorinya, untuk allow override-nya di all in dan require all denied. Lanjut, untuk direktori ini kita allow override-nya kita nonin. Nah, pada bagian if module ini kita tambahkan konfigurasi seperti ini. Satu, pada bagian direktorinya seperti ini. Nah, setelah semuanya sudah, oh ya, jangan lupa juga untuk keep alive-nya di onion. Setelah itu kita save, baru kita keluar. Lanjut, setelah itu kita bakal nge-start httpd-nya dengan cara sistem ctl start httpd. Nah, setelah start httpd, kita juga enable. Maka konfigurasi telah selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Di sini kita telah membahas tentang instalasi VirtualBox, instalasi Linux pada VirtualBox. Lanjut, kita tadi ada file sharing, ada juga DNS, konfigurasi SSH dan FTP, dan juga yang terakhir di sini ada password. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.